Halo, Bu Alia. Assalamualaikum, Bu Alia. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Masih di mood nih, Bu Alia masih di mood. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Alia. Sehat? Ibu. Alhamdulillah. Sebentar nih saya ganti screen-nya dulu. Bentar ya, Bapak Ibu. Ya, ditunggu dengan setia kok. Saya ganti screen apa ya, Bapak Ibu ya? Apa aja deh, jangan Sinchan ini. boleh Bu, Sinchan. Sinchan. Kalau nggak pakai background saya malu nanti ini kelihatan. Gak apa-apa, yang penting mukanya kelihatan. Bu Ros, ini Yap. nggak kelihatan juga Bu Ros mukanya. Sebentar, Bu. Saya lagi di ini dulu, Bu. Mana maksudnya? Udah nggak apa-apa, nggak usah pakai ganti background juga nggak apa-apa. Natural aja nggak apa-apa. Natural aja nanti kelihatan, Pak. Kalau ini, Pak, rumahnya berantakan. Nah, saya Bu, Sama di Bu. belakang jemuran semua ini. Nah, itu makanya, Pak. Betul, Pak. Saya juga lagi berantakan ini, Pak. Yang penting semasa rehat lah. Susah juga carinya. Di titik tiga. Nama di titik 3 tuh ada. Bukan, saya lagi nyari ininya, Bu. Oh, nyari Cari mana? foto saya yang paling cakep mana gitu maksudnya. Iya. Luar biasa sih Ibu. Ibu salam kenal ya Bu ya. Aduh. Ini saya ambil dari penggalan novel saya aja deh, Bu. Ya, beliau ini salah satu penulis juga dan daber di film Harim di Tanah Haram ya. Iya. Suaranya siapa Bu? Mantap. Suaranya enggak ini sih, Pak. Sebentar aja sih suara dokter, Pak. Kalau Bapak nanti mau sambil iseng gitu, lihat cari-cari. Oh gitu. Iya. Doubling ya. Kayak si Ohara Sonosuke. Ibu tahu Iya. siapa itu? Siapa tuh, Pak? Bapak ya? Shinchan. Suara Bapak. Shinchan itu kan si Orion Ohana, siapa sih yang pendek, bulat, kecil, botak? Aduh, lengkap banget. Iya. Si Pak Willy kayaknya. Oni siapa sih? Oh, iya. Pak Willy kayaknya penggemar Shinchan Oh, banget Oni ya. Sarian. Oni Sarian, Iya. betul. Iya, itu kan suara Shinchan dia itu. Oni Sarian. Betul. Ya, Shinchan itu kan nama lengkapnya Ohara Sonosuke. Kalau saya apa aja, Pak? Yang Iya. Siap. Kalau saya apa aja yang bisa saya tulis, Pak. Mantap. Masih aktif sampai sekarang, Bu ya? Ya. Biasanya kalau itu mah tulis ya. Jadi saya salam kenal dulu nih Bapak Ibu semuanya ya. Saya diundang sama Ibu Wuri. Ya, saya diundang sama beliau. Kita langsung mulai. Boleh Bu, boleh. Oke. Mulai yuk. Udah mulai direkam ya tadi ya. Kita cut ya. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertatap maya untuk mengupgrade ilmu bersama-sama. Sebelumnya perkenalkan Ibu, kami mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, bidang studi matematika kelompok 1 Ibu angkatan 2.
Terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Sebelumnya juga saya juga ingin memperkenalkan Ibu dosen kita, Ibu Alia Saputro SPDMM, dosen saat ini beliau mengajar di Trianandra dan Tia Pertiwi Jakarta ya Bu. Beliau juga menjadi salah satu penulis materi di DPR RI Komisi 6 dan juga menjadi dubber juga di film Harim. Ya, mungkin nanti kita bisa sedikit bertanya-tanya mengenai aktivitas beliau setelah kita wawancara. Baik Ibu, kita langsung saja kepada pertanyaannya Ibu. Pertanyaan pertama mungkin langsung saja kepada Ibu Siti Jubaidah. Saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Wuri yang cantik. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen, izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Jubaidah. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Cikupa, Kabupaten Tangerang. Salam kenal Ibu Alia Saputra. Ya, baik Ibu, izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan. Menurut Ibu, faktor-faktor apa saja yang membuat siswa belum berinteraktif secara maksimal dalam pembelajaran matematika? Itu saja mungkin Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Ibu Alia mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Kayaknya lebih enak langsung dijawab ya, Oke, biar siap ya. bisa Siap, lebih siap. ya Ibu Bapak Ibu ya, mohon izin ya. Oke, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan dalam kondisi yang sebenarnya tidak disangka gitu ya. Saya diminta sama Ibu Wuri untuk apa? Ya sebenarnya saya bukan pakar-pakar amat ya Bapak Ibu, mohon maaf. Ilmu saya itu saya masih sangat fakir ilmu. Tapi saya nggak tahu kenapa Ibu Wuri memilih saya untuk menjadi apa? Sebagai ini ya kalau nggak salah PPG. Narasumber. Oh, wawancara narasumber pakar ya. Ya, betul. Jadi ya mudah-mudahan saya bisa memberikan jawaban-jawaban yang nantinya akan bisa menjadi tambahan poin ya untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi, maaf Ibu, Faktor-faktor yang mempengaruhi, saya ulang ya Bu, faktor-faktor apa saja yang dapat membuat siswa belum berinteraktif secara maksimal dalam pembelajaran matematika. Ya, ini terutama untuk matematika ya. Matematika itu kadang-kadang cenderung untuk anak itu lebih ketika mendengar pertama kali matematika. Nah, itu ada kata-kata yang menjadi momok tersendiri bagi anak yang tidak menyukai matematika gitu ya. Karena masing-masing anak itu kan memiliki dasar kemampuan ya, dari mulai soft skills sampai dengan hard skill-nya itu kan pasti punya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau faktor-faktor tersendiri yang pernah saya amati atau pernah saya analisa gitu ya, itu awal itu saya amati kurangnya minat atau keinginan anak untuk memahami seperti apa sih matematika dan untuk apa sih matematika dipelajari. Itu yang pertama. Kemudian kurangnya interaksi guru dengan siswa membuat pembelajaran itu menjadi menarik. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau guru kurang bisa membawa atau memberikan rangsangan ya atau stimulasi terhadap siswa, mungkin bisa dengan cara berbagai macam hal diawali dengan jangan langsung kepada nilai atau angka gitu. Nah, jadi lebih berpusat ke ini dulu. Misalnya membuat anak itu interested dulu terhadap apa yang ingin disampaikan oleh guru. Jadi menggunakan approach ya atau pendekatan yang lebih bisa membuat anak itu enjoy terlebih dahulu dengan mendengar matematika ini gitu. Nah, jadi bagaimana sih membuat anak lebih enjoy, lebih tertarik terhadap matematika itu sendiri gitu. Jadi gurunya sendiri itu memberikan banyak stimulasi atau pembelajaran dengan gaya-gaya yang menarik gitu Bapak Ibu. Ya, misalnya dengan cara tebak-tebakan terlebih dahulu, guess and answer and breaking guess. kali ya Bu ya.
ice breaking, seperti itu. Betul, apalagi misalnya pertanyaan yang unpredictable, misalnya yang tidak bisa ditebak oleh anak. Ini Bu Guru atau Pak Guru ingin memberikan pertanyaan apa sih? Kok saya nggak bisa jawab gitu? Tapi membuat anak itu tertantang gitu. Nah, jadi itu mungkin salah satu stimulasi yang ingin dilakukan. Hanya saja yang saya lihat di lapangan, kebanyakan ya Bapak Ibu ya, kebanyakan sebagian besar, saya menelitinya belum terlalu sampai mendalam, jadi baru analisa saja. Yang saya lihat itu guru lebih cenderung awal masuk itu kadang-kadang justru malah membuat siswa itu afraid atau takut gitu, takut dengan. Jadi semacam gini Bapak Ibu, guru itu seperti sudah menciptakan bahwa ini loh saya gitu, the power of mathematics teacher gitu. Jadi semacam sudah Hikmah memberikan mungkin, Bu, ya. hawanya itu. Jadi anak Iya. itu Udah ketakutan ya Bu ya? gitu, Udah semacam ketakutan itu. duluan Jadi ya. jadi ada anak itu ketika melihat, jangankan begitu Bapak Ibu, ketika membaca oh besok ada jadwal MTK gitu, itu sudah dalam benak mereka, Iya. aduh gitu. Apalagi ditambah lagi dengan PR gitu ya, dengan PR-PR yang membebani Tugas-tugas anak. ya. Betul sekali itu luar biasa. Jadi bagaimana sih menghapus stigma-stigma yang membuat anak itu terbebani atau berat dengan kalimat pendek saja gitu loh. Nah, makanya sekarang itu banyak sekali di medsos atau di apa ya di sosial media lah ya, banyak sekali bagaimana belajar matematika itu dengan cara enjoy learning atau matematika nggak perlu takut. Nah seperti itu. Jadi banyak sekali itu di sosial media sudah banyak yang membuat konten-konten yang seperti itu gitu. Nah itu bagus sekali sebenarnya, dan mungkin ya guru bisa juga menambahkan dengan tema-tema atau mengajak anak itu belajar sambil tadi Bermain. sosial media gitu. Kalau saya selama yang sudah kebelakangan ini ya Bapak Ibu, itu saya sering memanfaatkan sosial media untuk pembelajaran anak. Jadi misal materi yang paling ditakuti anak seperti kos tangen gitu ya Bapak Ibu ya. Benar nggak ini saya ini Iya. juga Trigonometri betul, gitu betul, ya. betul. Iya. Iya, itu yang kos tangen dan segala macam itu tuh anak itu kadang-kadang aduh apa sih kos tangen tuh apa gitu. Atau contoh anak saya sendiri Bapak Ibu ya, itu SD gitu. Itu sudah diberitahukan sudah diberi pembelajaran cara pendek, cara panjang, nah itu apa ya relate-nya apa gitu nantinya gitu kan. Anak kadang-kadang ibu nggak kata Bu Guru harus pakai cara pendek, ibu kata Bu Guru harus pakai cara panjang, cara panjang itu bagaimana gitu. Nah ujung-ujungnya akhirnya ke YouTube, sementara guru tersebut tidak memperbolehkan anak untuk melihat di YouTube. Nah jadi maunya bagaimana kan gitu. Jadi membuat anak itu akhirnya membuat MTK yang tadinya sudah di benak mereka ada apa ya semacam apa ya, kalau saya bilang bukan tekanan ya, apa itu ya Bapak Ibu ya kalau ada istilah yang lebih halus lagi. Nah apa sih yang bisa membuat mereka itu lebih nyaman gitu, lebih nyaman dan lebih enjoy lagi untuk belajar matematika dengan baik dan menyenangkan gitu, bahwa matematika itu tidak seperti yang ditakuti oleh kalian loh nak. Nah itu maksudnya saya ingin mengajak para guru-guru MTK di seluruh Indonesia itu bagaimana mengajak anak-anak dan membawa anak-anak itu mau dari SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, itu bagaimana mengajak mereka untuk lebih enjoy dalam memahami angka-angka. Seperti itu. Mungkin itu dulu jawaban saya Bapak Ibu ya. Baik, bagaimana Bu Siti Jubaidah? Ya, sudah. Alhamdulillah. Cukup terpuaskan. Terima kasih Ibu dosen. Kalau belum puas nanti boleh Ibu di belakang layar ya. Siap Bu, insya Allah. Kopi darat. Baik Ibu, terima kasih Bu Ali ya untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Willy Dani. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Mohon izin Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Willy Dani Rahman. Kebetulan saya mengajar di SMK Karyaguna 1 Bekasi, Bu. Jadi, Ibu dari Jakarta, Bu ya? Saya dari Bekasi, Bu, dari pinggiran. Ya, kita berjauhan ya Pak. Iya. Baik, Bu. Adapun pertanyaan yang akan saya usulkan adalah apa sajakah faktor yang menyebabkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran? Gitu ya. Mungkin itu aja, Bu, untuk pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih.
Oke, Bapak. Luar biasa nih pertanyaannya. Nih pertanyaan yang memang ini nih Bapak, Pak Willy ya, dipanggilnya Pak Willy. Willy Ya, Bu. dan Iya. aduh, luar biasa nih namanya, luar biasa nih Pak. Jadi siswa itu kurang aktif dalam pembelajaran. Banyak faktor sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Pertama lagi nih. Pertama lagi mungkin motivasi dari dalam diri siswa tersebut sendiri juga. Jadi kadang-kadang anak itu kan dilahirkan dengan apa, kemampuan yang berbeda, rasa yang berbeda, kelebihan dan kekurangan yang berbeda juga. Ada anak yang lebih suka matematika seperti Bapak Ibu ini luar biasa. Saya acungi jempol gitu yang benar-benar apa membidangi ilmu matematika gitu, hitung-hitungan yang luar biasa gitu. Kalau saya sih salut ya dengan Bapak Ibu yang bisa berhitung atau dunia matematikanya itu luar biasa gitu. Jadi satu lagi kemudian lagi nih Bapak Ibu, minat atau motivasi dari dalam diri siswa yang kurang. Kenapa kok bisa ada kurang di hati atau minat serta motivasi dari siswa yang kurang? Contoh gini misalnya, siswa kurang atau tidak terlalu berminat terhadap matematika. Sebenarnya bisa kita gali atau kita tingkatkan kembali motivasinya tuh bisa. Dengan cara apa? Ya tadi gitu ya. Kita memanfaatkan salah satunya dengan cara memanfaatkan dunia sosial media. Yang orang tadinya tidak paham dan tidak mau belajar atau tidak udahlah saya I'm not interested gitu. Saya nggak terlalu tertarik lah gitu. Tapi akhirnya dengan motivasi yang ditimbulkan dari guru, tutor atau trainer atau dosen itu pasti automatically sedikit demi sedikit itu akan mengubah mindset atau bisa membuat apa namanya inovasi atau inspirasi keinginan untuk oh iya ternyata MTK lucu ya gitu atau oh, ternyata MTK tuh nggak terlalu sesulit yang saya bayangkan ya gitu. Menyenangkan ya Bu ya. Asik lah, asik gitu bahasa sekarang. Sebenarnya asik ya Pak ya. Kalau yang paham gitu kan. Nah, kalau saya pribadi Bapak Ibu ya, kalau saya boleh berpendapat nih Bapak Ibu ya, di Indonesia sendiri guru-gurunya cenderung begini. Mohon maaf nih kalau saya agak sedikit berbicara secara factual ya, meskipun tidak semua, not all the school or not all the university. Tapi paling tidak gini gambarannya. Anak-anak cenderung ketika diberikan pertanyaan atau disuruh mengerjakan soal, itu biasanya gini. Soal, misalnya soal apa ya Bapak Ibu ya? Oke, soal A lah misalnya, diminta untuk mengembangkan, diminta untuk menuliskan jawaban. Itu kalau tidak sesuai dengan jawaban yang diminta oleh guru tersebut atau cara yang diminta oleh guru tersebut, itu dianggap salah oleh guru tersebut. Coba Bapak Ibu, ini mohon maaf saya bertanya dulu, apakah ada Bapak Ibu pernah menjumpai hal seperti itu? Iya, Alhamdulillah Bu ada. itu mah guru Iya, jadul iya. kayaknya itu mah Bu. Bayarnya di gua, Bu, Ya, itu Bu, mah kayak saya, betul. Pak. Guru jadul. Nah, Iya, Kalau iya. kita malah suruh nyari referensi dari yang lain, Bu. Kalau kita boleh nyari di YouTube, boleh. Nah, itu yang bagus, Bu. Nah, jadi saya masih menjumpai guru-guru yang seperti itu. Nah, itu sangat disayangkan gitu. Padahal sebenarnya gini Bapak Ibu, misalnya kita menuntaskan satu masalah, satu soal. Itu sebenarnya kalau siswanya itu ada 34 siswa dalam satu kelas, sebenarnya kalau guru yang kreatif, oke Nak, silahkan jawabannya seperti ini atau caranya Ibu Bapak Ibu guru berikan ya contohnya caranya, kemudian langkah-langkahnya. Nah, silahkan kamu membuat sesuai dengan langkah-langkah ini atau kalian mengembangkannya dengan cara kalian sehingga bisa menghasilkan berbagai macam cara, step ataupun metode ya. Nah, meskipun jawabannya intinya sama. Jadi sebenarnya dari satu soal itu kalau guru yang kreatif itu bisa menghasilkan 34 cara dari 34 siswa satu kelas. Jadi semakin banyak kita meminta anak untuk mengembangkan soal, mengembangkan jawaban atau metode, itu pasti akan lebih banyak lagi yang bisa kita dapat gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi
gurunya kreatif gitu ya, siswanya pasti Betul. aktif gitu Bu ya. Betul, betul sekali. Jadi jangan sampai guru itu membatasi pemikiran anak gitu. Jadi, oh kamu jangan begini nak, ini salah. Kamu harusnya tuh tadi begini stepnya. Oh kamu nggak bisa begini nah. Jadi anak yang tadinya ingin berkembang, yang tadinya ingin saya tuh seperti ini loh Bu cara saya. Kok ibu bilang cara saya salah? Padahal jawabannya sama kok Bu. 1+1 sama dengan 2. Caranya bisa dia dengan cara 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 bisa juga kan? Atau 2 ditambah 2 sama dengan 4 atau dia menggunakan cara lagi 2 dikali 2 atau berapalah yang bisa dia lakukan. Jadi sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan dan satu soal itu bisa digunakan untuk 34 cara kalau itu guru yang kreatif. Itu Bapak Ibu. Kemudian ada lagi yang jadi saya rasa ketika ada siswa yang tidak menyukai mata pelajaran tersebut atau tidak termotivasi atau sebelumnya itu tidak paham dengan apa yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Ketika guru tersebut menjadi sentra yang sangat menarik bagi siswa, saya yakin I'm so sure pasti semua pembelajaran di Indonesia ini atau terutama matematika yang menjadi momok bagi siswa pasti bisa diatasi. Itu saya yakin sekali Bapak Ibu. Jadi kembali lagi bersumber kepada kita sebagai fasilitator ya, sebagai pendidik, fasilitator, trainer, educator ya. Nah itu saya yakin sekali ketika kita menjadi guru-guru yang mumpuni, potensial dan memiliki keprofesionalan tersendiri, saya yakin pasti siswa-siswa di Indonesia ini akan lebih canggih daripada siswa-siswa yang ada di luar negeri. Itu saya yakin sekali itu, Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, Amin. itu mungkin Ya, ada yang Bang. ingin ditanyakan lagi, Ibu? Bapak? Iya, Ibu, alhamdulillah pencerahannya luar biasa ini. Panjang lebar ya, udah luas gitu kan. Panjang lebar luas Bu orang. Gua panjang lebar tinggi. Iya. Itu mau volume jadinya. Rumus apa itu Luar Bapak? biasa. Lebar. Panjang, tinggi, besar, gemuk, Baik. kecil gitu. Pak Willy Ibu, cukup atur sudah? nuhun Ibu atas pencerahannya Bu Alia. Mangga Bu Oke, moderator, ini ya. dilanjut. Lanjut ya Bu Alia dengan Ibu Satri mungkin. Silakan Bu Satri. Mikrofonnya Bu Satri. Assalamualaikum Bu Alia. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Satri Pamuji. Saya guru dari SMP PGRI 1 Depok, mengajar kelas 7. Pertanyaan saya untuk Ibu, apakah Ibu mempunyai kiat khusus untuk mengatasi rendahnya minat belajar? Itu saja pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih. Ya. Baik Ibu Satri Pamuji. Keren banget Bu namanya Bu, unik. Ibu Satri Pamuji, ini pasti ada artinya nih. Iya, saya anak ketiga, Bu. Oh, anak ketiga, makanya Satri. Berarti kalau anak pertama? Eko. Eki. Satwan. Oke deh Ibu. Ya, jadi ada kiat apa gitu ya Bu ya untuk mengatasi rendahnya minat belajar siswa gitu ya Ibu ya. Oke, kalau saya pribadi lagi ya Bu ya, kembali lagi ke minat belajar. Nah, ini apalagi matematika ini tadi kembali lagi gitu ya. Minat belajar tadi bisa ditumbuhkan dari keinginan kita untuk bagaimana sih membuat anak itu tertarik terhadap diri kita sendiri dulu. Guru itu kan sentra yang paling depan. Kemudian kita meskipun menjadi guru kita kan tidak boleh sombong ya Bapak Ibu ya. Ah udahlah ilmu saya sudah banyak, saya sudah jadi guru sudah 20 tahun, 25 tahun gitu ya. Semua apapun yang dikatakan oleh guru itu saya tuh benar. Jadi guru itu maha benar. Nah, itu sampai ada loh Bapak Ibu kata-kata dari siswa seperti itu. Jadi guru itu maha benar, guru itu tidak pernah salah gitu. Jadi tidak juga seperti itu gitu ya. Jadi man is not perfect but Allah is perfect. Nah, jadi pertama kali yang mesti kita lakukan bagaimana membuat diri kita tuh
Nak, jangan kita nggak perlu mengucapkan begini. Nak, nggak perlu takut sama ibu ya, nggak perlu takut sama bapak ya. Kita sama-sama belajar, it's okay dengan kata-kata itu. Tapi anak akan lebih segan ketika kita itu bersikap. Sikap kita kan lebih disegani, lebih dihormati, dihargai itu dari sikap kita. Jadi siswa itu jangan sampai gini, takut sama diri kita, tapi kalau bisa siswa itu segan dengan kita. Bukan segan ya Bapak Ibu ya, segan itu males ya kalau bahasa ininya ya. Tapi kalau segan itu ada rasa apa namanya itu ya bahasa Jawanya itu ya, ngajeni gitu ya, menghargai gitu kalau segan. Sungkan ya. Apa ya? Sungkan, nggak enakan gitu. Agak enakan ya Bu ya. Iya. Bukan. Segan gitu. Jadi jangan sampai anak itu takut. Kalau anak takut, banyak sekali Bapak Ibu yang tercipta dari ketakutan siswa itu anak menjadi menarik diri, trauma terhadap mata pelajaran tertentu, sampai akhirnya dia tidak mau datang, tidak mau hadir, tidak mau, jangankan hadir ke sekolah. Jadi ada beberapa kasus di sekolah itu yang anak tidak mau hadir saat ada pelajaran-pelajaran tertentu. Pertama, mungkin karena guru tersebut itu membuat Tidak nyaman. ketidaknyamanan. Kemudian ada juga yang faktor-faktor lain sih, misalnya seperti pembulian dari teman-temannya sendiri ketika dia diminta untuk maju ke depan tidak bisa, kemudian disorakin atau di apa ya dengan kalimat-kalimat tertentu yang membuat mental anak jatuh. Nah, itu sebenarnya guru itu benar-benar berperan luar biasa terhadap hal-hal yang terjadi di kelas ataupun luar kelas Bapak Ibu. Itu guru yang profesional tuh memang luar biasa tuh, profesi guru tuh luar biasa betul gitu ya. Jadi kita bukan hanya mengatasi mental anak, bukan hanya mengatasi otak dari skill and soft skill anak atau dari kognitif afektif psikomotorik anak saja, tapi dengan berbagai macam hal gitu. Nah, jadi pertama tuh kita ciptakan lingkungan yang enak dulu gitu kan ya. Lingkungan yang baik, yang bagus, misalnya ketika di depan kelas, nih saya beri contoh nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. MTK-nya misalnya tentang apa ya? Tentang perhitungan apa kalau yang Ibu Wuri sekarang sedang mengajar di mana Ibu Wuri? Maaf. Di SMP Negeri 6, Bu. Itu Bu Wuri mengajarnya yang kelas berapa, Bu? Kelas 9, kelas 9. Kelas 9 berarti sudah mau ujian ya, sudah mau asesmen ya. Iya, iya, betul. Itu berarti kalau asesmen itu Bu Wuri yang apa nih yang sekarang sedang dititik beratkan? Apa ya Bu, materinya atau apanya Bu? Materi yang sedang dititik. Materinya mengenai kemarin PPL pertama mengenai persamaan kuadrat Bu. Nah, persamaan kuadrat misalnya persamaan kuadrat. Apa hal menarik yang kita bisa gali terlebih dahulu gitu terhadap anak kelas 9? Kelas 9 itu kan mereka tuh sudah banyak dihantui oleh ucapan-ucapan guru-guru yang lain nih Bapak Ibu. Nah, kamu sebentar lagi asesmen ya, kamu sebentar lagi ujian, kamu sebentar lagi tuh kurang berapa bulan lagi kamu sudah menghadapi berbagai macam ujian hidup. Nah, gitu kan ya. Jadi ujian di sekolah dan ujian hidup. Nah, itu anak sudah terbebani dengan kata-kata itu tuh Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu nih bertugas luar biasa untuk mengatasi rasa apa? Motivasi siswa untuk lebih termotivasi, kemudian ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak perlu ditakutkan itu kan ya ketika kita bicara kita satir, lugas, kemudian tapi dengan ketegasan atau kemantapan jiwa sebagai seorang pendidik gitu. Nah, itu bagaimana gitu mengatasinya? Misalnya persamaan kuadratnya. Oke, Nak. Nah, diberi contoh apa misalnya cerita. Nak, tadi Bapak bertemu sesuatu Nak di jalan. Nah, jadi kita buat anak tuh interested dulu terhadap kita gitu kan ya. Apa tuh Pak? Nah, gitu kan. Jadi mereka tertarik tuh. Bapak kaget Nak. Ibu kaget banget Nak tadi Nak. Masya Allah tadi tuh Ibu tuh lihat tuh ada ular panjang sekali itu. Misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti bisa kita gali tuh dari ular panjang. Bapak hampir saja itu mau menggilas dengan roda motor Bapak. Nah, itu Nak. Aduh, Bapak bingung nah misalnya. Nah, baru tuh nanti kita buat tuh ke persamaan kuadrat tuh bagaimana contohnya. Atau mungkin kita buat lagi seperti apa kan gitu tuh. Jadi dari satu hal itu kita masuk dulu ke hati anak-anak kan gitu. Nah, jadi kita ciptakan dulu suasananya enak, kita bercanda dulu, atau dengan menyapa anak-anak dengan bahasa-bahasa yang indah dulu gitu kan. Sehat Nak? Alhamdulillah sehat. Gimana tadi Nak perjalanan ke sini? Tadi Bapak
lihat tuh di jalanan tuh ada kata-kata persamaan kuadrat tuh nak. Bapak tapi bingung nak persamaan kuadrat apa ya? Nah itu kan bisa tuh dengan kalimat-kalimat yang membuat anak itu berpikir kritis gitu kan. Yang tadinya mereka cuek dengan persamaan kuadrat, akhirnya ada timbul keinginan. Jadi anak sekarang tuh gini Bapak Ibu, mereka tuh lebih suka diajak diskus, lebih suka diajak untuk bernalar kritis meskipun mereka itu lebih banyak melihat dunia maya gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita bisa masuk dari dunia maya tersebut gitu. Nah, kamu lihat nggak di Instagram semalam tuh? Nah, misalnya. Atau kamu lihat nggak tuh di YouTube kemarin tuh tentang ini misalnya. Nah, kita relate ke dalam persamaan kuadrat gitu. Itu yang kadang-kadang guru-guru itu masih kurang bisa untuk apa ya, berinovasi mungkin ya. Kreatif terhadap hal yang seperti itu saya amati memang masih agak kurang. Dan saya lihat lagi itu masih banyak guru yang bermental pembuli. Itu masih banyak yang sering saya lihat di lapangan Bapak Ibu. Jadi Betul, ketika Bu. anak tidak bisa itu masa kamu gitu aja nggak bisa sih gitu. Itu masih ada yang seperti itu Bapak Ibu. Dan itu sangat disayangkan Bapak Ibu guru yang seharusnya meningkatkan motivasi siswa justru malah membuat anak menjadi down. Seperti itu. Ya Bapak Ibu, kemudian membuat kita lagi menekankan lagi bahwa matematika itu tadi itu dengan cara-cara tertentu yang bisa kita berikan tugas gitu. Misalnya anak diminta untuk menghitung apa, mengukur apa, tapi dibuat dengan cara konten. Kita buat konten ya nak, nanti kalian buat terserah kalian mau di TikTok boleh, di Instagram boleh, di YouTube boleh, kalian buat short video, kalian buat seolah kalian itu adalah YouTuber, mini vlog atau apa terserah kalian, nanti tag ke Instagram ibu ya misalnya gitu. Itu bisa juga Bapak Ibu. Jadi anak sekarang itu lebih interested ke hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi mereka akan lebih merasa enjoy bahwa ternyata MTK seru ya gitu. Ternyata persamaan kuadrat nggak seburuk atau dahsyat yang aku bayangkan. Nah gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Itu sih yang bisa saya berikan jawabannya gitu ya Bapak Ibu Satri ya. Iya, terima kasih Bu sudah menjawab pertanyaan saya. Alhamdulillah ada pencerahan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah ya. Iya, iya. Baik, selanjutnya pertanyaan keempat, Ibu Narulita. Silakan Ibu. Ibu masih di Ya, masih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narulita, Ibu dari SMP Negeri 3 Lewiliang, Kabupaten Bogor. Jauh ya Saya Bu? iya Ibu. Jauh Bu kalau dari Ibu. Saya mengajar kelas 8 Ibu. Ini Bu, saya punya pertanyaan mengenai rendahnya hasil belajar siswa Ibu. Pertanyaan dari saya, apakah ada faktor-faktor tertentu yang menurut Ibu mempengaruhi hasil belajar matematika? Itu Ibu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mohon pencerahannya Ibu. Oke, terima kasih Ibu Narulita, orang Bogor, berarti Sundanya. Mohon Ibu, Sunda. Tema bisa-bisaan aja, bisanya cuma ayak naon aja Ibu. Tapi di sini kasar Bu Sundanya, jadi saya jarang pakai, malu. Iya, iya Ibu. Jadi faktor apa sih yang bisa mempengaruhi hasil belajar MTK gitu ya, matematika bagi anak gitu ya Bapak Ibu ya? Banyak sekali sih Bapak Ibu yang bisa menjadi pencetus atau faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar gitu ya Bapak Ibu ya. Minat belajar serta hasil belajar ya, hasil belajar matematika ya. Iya Ibu, betul Bu. Sebenarnya yang perlu banyak ditakuti itu tadi gitu ya. Pertama, ada anak yang begini. MTK mah kecil gitu ya. Jadi ada kecenderungan untuk mengecilkan memang dia suka dengan matematika dan dia ada rasa arogansi tertentu kan dari dalam dirinya. Kemudian dia mengecilkan lagi ke teman-temannya. Kamu masa begitu aja nggak bisa sih?
kembali lagi ke pembulian gitu kan, pembulian secara halus ya. Nah, gurunya juga sama, ketika baru sekali 2 kali mengajarkan. Guru tersebut sudah bilang begini, ya ampun nak, kamu itu sudah ibu ajarkan beberapa kali, kemarin sudah ibu ajarkan, ini juga udah ibu ajarkan, kenapa masih nggak bisa juga? Nah, jadi anak yang tadinya sudah ada rasa ingin memperbaiki dirinya, bahwa dia ingin mendapatkan hasil yang baik, dipatahkan oleh teman-temannya dan dipatahkan oleh guru-gurunya. Itu pertama. Jadi sebaiknya ya bahasa-bahasa yang seperti itu ya namanya teman ya, kita tidak bisa mengerem atau membuat anak itu jangan seperti itulah. Nah, tugas guru lagi nih Bapak Ibu ketika ada teman-teman yang seperti itu. Jadi boleh nih Bapak Ibu sesekali Bapak Ibu yang bermata pelajaran matematika itu ada approach tersendiri terhadap anak yang mungkin agak lemah atau yang terlalu tinggi kemampuan matematikanya. Kalau yang terlalu tinggi misalnya, nak, kamu bisa loh nak, kamu tuh keren banget matematikanya nak. Ih, bapak tuh sampai luar biasa, ibu tuh sampai luar biasa kagum banget sama kamu nak. Kamu bisa nggak menolong ibu untuk membantu bapak atau ibu mengajarkan teman-teman kamu nih. Kamu pakai cara ini, kamu pakai metode ini. Nah, nanti minta tolong ya nak, kamu mengajarkan ini ke teman-teman ya. Nanti tetap ibu pandu, tetap bapak pandu. Nah, itu salah satunya. Salah satu, berarti salah sekian lagi ya. Bisa juga dengan, oke nak, kita hari ini materi tentang persamaan kuadrat. Bapak mau kalian buat, entah itu clipping. Kalau clipping sekarang sudah nggak zaman ya Bapak Ibu ya. Membuatnya misalnya nih literasi. Kalian literasi ya nak, pahami. Kemudian kalian jelaskan, jadi retelling atau explain more, jelaskan kembali. Kalian buat kelompok, membuat PowerPoint. Nah, sekarang kan sudah zamannya PowerPoint tuh. Kalian menjelaskan per kelompok. Oke, satu kelas kita bagi ya berapa kelompok. Jadi ada nanti Bapak Ibu yang berperan untuk menyatukan, misalnya ada anak yang sedang, kemampuannya sedang, tinggi, atau yang benar-benar lemah. Nah, itu disatukan. Kan ada tuh Bapak Ibu yang anak yang memang benar-benar tuh diam gitu kan di kelas itu. Iya Diam. Bu, banyak itu kayak gitu benar. Iya, apalagi kalau udah MTK ya Pak ya. Aduh, ampun. Diamnya benar-benar diam ya. Iya, iya. Ibu, mohon maaf ini mungkin menanggapi sedikit Bu, boleh ya? Oh iya, Bu nih boleh. saya Monggo Pak. boleh izin berbagi ya. Oh iya, boleh Jadi Pak. menanggapi Ibu tadi yang masalah pembulian, kemudian yang anak cenderung diam. Memang kebetulan ini yang diangkat insya Allah dalam PPL siklus kedua nanti gitu. Jadi kalau pengalaman, ini kita sharing aja ya Bapak Ibu, mohon maaf. Ketika anak itu selalu diam gitu ya. Terutama anak-anak cewek nih, kebetulan kalau mau matematik kan udah ampun-ampunan dah gitu ya. Dia mendingan ngeliat TikTok daripada ngeliatin saya gitu ngajar gitu. Itu seringkali saya udah tahu sih anaknya yang mana gitu, paham lah gitu. Kalau kemudian setelah membahas soal, dikasih soal, itu kan kelompok udah maju satu-satu, walaupun secara tertulis dia udah mengerjakan, tapi saya yakin dia nggak bisa, karena namanya belajar kelompok kan paling berbagi, bisa gitu. Tapi dia nggak ngerti apa yang ditulis. Nah makanya mungkin salah satu cara saya suruh maju ke depan. Saya maju ke depan, saya tunjuk, saya tanyain satu-satu, pas bagian dia yang nggak bisa maju ke depan, saya privat berdua dengan dia di depan. Jadi anak-anak yang di belakangnya saya biarkan dulu, saya berdua privat sampai detil. Ketika dia udah ngerti setengah atau mudah-mudahan full gitu ya. 20% apa 30% dia udah ngerti. Nah, nanti dia suruh berbagi. Saya kasih soal khusus, dia berbagi lagi dengan teman. Paling itu aja Bu. Jadi emang agak menghabiskan waktu sih, tapi paling enggak dengan begitu dari sekian banyak anak, satu lah minimal kita bisa selamatkan gitu Bu. Prinsip saya seperti itu. Jadi nggak semuanya blong, hilang, ngeblank gitu ya. Karena udah pastilah kayak kemarin yang saya alamin aja itu antara baris dengan kolom, wah kecot Bu, itu mah udah baris kolom, mana yang baris mana kolom, udah muter-muter aja di situ. Makanya sudah ke depan, dia maju ke depan, saya privat dengan dia di papan tulis khusus ngasih contoh, ngasih pembahasan gitu sampai dia benar-benar bisa gitu. Mungkin itu Bu sedikit berbagi untuk Bu Alia. Bu Wuri atur nuhun, siap lanjut.
Iya, Bapak bagus sekali juga, bisa juga digunakan dengan cara itu. Tetap gini kalau saran saya Bapak Willy, misalnya tetap berkelompok. Mereka presentasi satu persatu, tetap mereka harus ada tuh yang namanya public speaking, mereka harus paham, harus mampu meskipun Ya, bagaimana ya, sih betul. cara untuk apa public speaking matematika tuh gimana sih gitu kan. Nah, itu nanti ketika kelompok itu ada pembagiannya dan guru mengamati dengan cara ada penilaian secara berkelompok kan ada tuh Bapak Ibu ya atau penilaian antar teman gitu kan ada tuh. Nah, kita bisa pantaunya dari situ. Jadi nanti misalnya nih PowerPoint, menjelaskan dulu semuanya. Nah, setelah itu nanti kan kelihatan tuh yang tadi Bapak Willy sampaikan. Bisa juga tuh ketika mereka presentasi ada yang tidak bisa atau kadang-kadang sambil senggol-senggol temennya gitu kan ya. Kamu udah gimana Iya, nih? iya, iya gitu, betul, betul. Seperti itu tuh itu udah sering banget seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak pakai cara yang tadi, 2 orang ditarik, kemudian yang lainnya ngapain, Pak? Iya, memang kan itu masih dalam proses pengerjaan soal gitu Bu ya. Di tengah-tengah sela-sela itu, jadi mereka saya biarkan, justru yang saya kiranya kurang benar-benar paham, yang cenderung diam, saya tarik ke depan, saya menjelaskan khusus kepada dia aja nih gitu. Yang tadi kurang paham, yang ngeblank segala rupa, saya kasih solusinya, saya paparkan, kemudian nanti suruh balik lagi ke bangkunya, nanti dia berbagi dengan teman. Jadi seperti Yang itu Bu. yang lainnya bagaimana, Bapak? Bapak menarik dua. Yang enggak, kalau yang lainnya yang sekiranya udah bisa gitu ya, udah agak paham, saya biarkan. Karena mereka akan sibuk sendiri dengan soal-soal yang udah saya berikan gitu. Nah, berarti yang lainnya yang sedang tidak maju tadi Ya. mengamati Bapak atau melihat Oh teman. enggak. Dia kelompok kan. Jadi dia fokus di kerjaannya masing-masing gitu loh. Jadi Oh, jadi enggak perhatiin saya. Kalau saya justru saya tarik yang ibaratnya minim banget gitu untuk pengalaman itu. Makanya saya privatin di depan, di papan tulis langsung. Mungkin ada yang neleh-neleh ke saya gitu ya. Terserah lah. Yang penting diselamatkan dulu nih anak ini gitu loh. Jangan sampai kosong gitu maksudnya gitu Bu. Demikian. oke. Dan itu kadang-kadang memakan waktu tidak cukup 1 menit, 2 menit, 5 menit. Ya, memang Pak, ya. memang memakan waktu ya, memakan waktu. Nah, Bahkan sampai satu soal habis, ya. tapi paling enggak saya bisa menyampaikan lah kepada anak itu. Dan yang lain kan nggak nganggur akhirnya kan, karena udah ada lembar kerja LKPD, jadi mereka mengerjakan. Oke, Seperti itu. berarti sambil menunggu kekosongan Bapak dalam menunggu anak-anak yang lain gitu Iya, ya. maksudnya gitu sambil Oh iya, mengerjakan. oke, 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 baik, Siap. baik, baik. Ya, oke, baik. Ya, bisa juga dengan cara itu ya Bapak Ibu, bisa. Alhamdulillah ada masukan dari Bapak. Nah, kemudian setelah itu diaplikasikan sambil mereka presentasi tadi gitu ya Pak, Iya, setelah betul. Supaya setelah lancar lah. Jadi ya, mau nggak mau anak itu yang tadi yang suruh saya ke depan itu, nah dia yang mempresentasikan aja kan, jangan kelompok yang lainnya, jangan teman-teman yang lain. ya, betul, betul, betul. Jadi Iya. Jadi ada keberanian, ada modal. betul, melatih ada apa? Self confidence-nya dia. Ya, betul, percaya dirinya betul. Nah, setelah itu ada kemampuan dia untuk kalau saya salah nggak apa-apa ya Pak. Nah, kan suka gitu ya Iya, anak-anak. pasti, itu pasti. Nah, Heeh. bilang kan kita kan semua belajar gitu kan. Bukan Ya, perkara masalah benar apa enggak gitu. betul. Penting Jadi, pendapat kamu yang udah tadi disampaikan, apa yang kamu udah kerjakan silakan. Benar salahnya mah nantilah. Yang penting kamu bisa, tadi Ibu bilang public speaking-nya dapat, confidence-nya dapat, insya Allah seperti itu. Kan dua item itu aja udah alhamdulillah. Gitu. ya, secara mental Siap. sudah terbangun ya Pak. Nah, betul Ibu, siap. Betul sekali itu Pak. Ini ya pertama tadi self confidence dulu. Jadi anak jangan sampai sudah jatuh kita jatuhkan gitu kan. Nah, itu banyak sekali Bapak Ibu di apa dunia pendidikan Indonesia, buramnya dunia pendidikan Indonesia itu guru-guru yang memiliki mental membuli tadi gitu. Dengan kalimat kita aja itu siswa itu sangat mengingat loh apapun yang kita ucapkan itu sangat mengingat gitu ya. Nah, kita itu sudah dengan cara seperti itu ditambah lagi sekarang pemerintahan kita juga berubah-ubah dan gonta-ganti kurikulum gitu ya. Meskipun tujuannya sebenarnya sih untuk kebaikan, tapi tetap saja kadang-kadang guru sendiri, mohon maaf nih, mungkin Bapak Ibu juga pasti setelah kemarin implementasi kurikulum 13, kemudian sekarang kurikulum Merdeka, itu pasti Mereka, masih iya. ini ya, Iya. apa masih banyak yang meraba gitu ya, ini seperti apa sih gitu kan, belum benar-benar diaplikasikan secara Iya. kan, dan lebih banyak diributkan dengan urusan administrasi.
Iya, ganti lagi ya Bu, ganti lagi, ganti lagi. Ya, betul seperti itu terus menerus gitu dan anak-anak juga dibuat Hmm. bingung, orang tua juga dibuat bingung gitu kan. Nah, jadi yang saya kaji lagi, matematika itu biasanya itu disupport dengan adanya les-les atau kursus-kursus di luar. Betul Bapak Ibu? Nah, Banyak juga Iya, Ibu, iya, banyak. betul, betul. ya, itu Betul, banyak Bu. sekali. Mungkin bisa juga dari gurunya. Oke, Nak, Bapak membuka les misalnya atau kursus di luar. Itu saja itu kadang-kadang masih banyak yang anak kurang kurang apa ya, kurang minat dan aduh saya Yang makin tertarik. dan yang di kursus-kursus itu kadang-kadang juga mengimbangi pembelajaran di sekolah juga kadang-kadang kewalahan gitu Bapak Ibu. Jadi ya kembali lagi bagaimana kemampuannya the power of the teacher gitu ya untuk mengelola dan memanage apa sih yang bisa dikembangkan oleh anak-anak. Nah, terutama lagi tadi yang disampaikan oleh Bu Narulita kalau nggak salah tadi ya yang bisa belajar dari YouTube gitu ya. Nah, kamu jangan hanya mentok dari ibu ya, dari bapak ya, kalian bisa belajar dari YouTube, dari apapun bisa kalian kembangkan. Nah, kemudian bisa lagi dengan apa? Belajar kelompok tadi saling mengajari antar temannya itu luar biasa loh Bapak Ibu, ininya pengaruhnya. Jadi anak yang kita berikan apa? Tutor teman sejawat. Iya, tutor sebaya, Bu. Iya, tutor sebaya itu nanti bergiliran. Nah, besok kamu yang menjelaskan ya. Nah, itu pasti nanti dia adain, aku nggak bisa, aku gimana nih? Aku ajarin ya besok ya. Nah, itu paling tidak tuh dia ada keinginan untuk terangsang keinginannya untuk mau dan belajar. Agar dia tidak malu menjelaskan di depan guru dan teman-temannya. Itu luar biasa juga apa pengaruhnya gitu hasilnya. Dan mau nggak mau itu anak pasti akan terpengaruh juga hasil belajarnya juga pasti meningkat. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ditambah lagi tadi kalimat-kalimat kita kalau kita sebagai orang muslim ya kalimat-kalimat thayyibah gitu ya, kalimat-kalimat yang membuat anak itu Masya Allah nak, kamu pinter banget, bagus banget nak, cuman ini kurang ini sedikit ya nak ya gitu, ini tambahin kuadratnya ya, ini ditambah ininya ya nak, itu aja sih nanti setelah ini kamu pasti akan lebih the best lagi. Nah itu kalimat-kalimat yang seperti itu, satu kalimat itu aja itu luar biasa Bapak Ibu perubahannya terhadap hidup dia sampai nantinya. Itu saya yakin dan saya sendiri pernah merasakan itu. Gitu Bapak Ibu. Teringat terus, Bu ya. Betul Bapak. Sampai ada anak yang trauma terhadap matematika atau pembelajaran yang lain yang membuat mereka tuh menjadi momok. Kalau ada dari kitanya itu benar-benar membimbing banget itu insya Allah itu ya. Jadi pasti akan terangkat hasil pembelajaran itu. Oh ternyata dia tadinya tidak bisa persamaan kuadrat, tadinya dia tidak bisa apa namanya materi apa lagi tuh aljabar atau segala macam. Oh ternyata kok dia bisa ya gitu. Ternyata ada kemajuan dari situ gitu. Nah makanya kembali lagi kita itu sebenarnya tidak boleh menjadi seorang guru, tapi jadilah seorang pendidik. Nah kalau jadi guru kita hanya mengajarkan selesai. Atau bahkan kadang-kadang sekarang itu masih ada loh Bapak Ibu guru yang sistemnya CBSA. Catat buku sampai habis ya Bu. Nah betul Bapak Ibu itu masih ada Bapak Ibu. Nah ya jadi jadilah kita seorang pendidik yang bisa mendidik moral, mental, akhlak anak, kemudian dari segi kognitif, afektif, psikomotorik juga semuanya teruji dan hasil yang lebih bisa dianalisa dan lebih bisa dipertanggungjawabkan itu adalah hasil dari soft skill gitu. Secerdas dan sepintar apapun anak terhadap matematika atau terhadap pembelajaran yang lain, tapi kalau dia tidak punya soft skill yang baik, insya Allah juga tidak akan memberikan hasil yang baik terhadap masyarakat. Begitu Bapak Ibu. Itu aja Bapak Ibu Narulita ya. Baik Ibu Naru. Terima kasih Ibu. Sangat cukup puas banget Ibu. Makasih banyak Bu. Langsung ke Ibu Desi mungkin. Silakan Ibu Desi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspahandani. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Paling jauh mungkin ya Bu ya, daerah ujung. Sebenarnya saya sudah puas dengan pemaparan yang dari awal sampai Bu Narulita bertanya, sangat inspiratif sekali gitu. Cuman ada satu yang menggelitik di hati saya itu
tentang apa ya, kita sebagai guru misalnya sudah berusaha gitu menciptakan suasana anak yang menyenangkan, memancing jawaban anak supaya bisa menjawab gitu Bu ya, melakukan metode-metode dengan baik. Mungkin ada saja di antara anak-anaknya itu yang motivasinya rendah gitu untuk belajar gitu Bu. Apakah menurut Ibu ada faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar siswa gitu? Mungkin itu pertanyaan saya. Oke, intinya hampir sama ya Bu ya jawabannya ya. Bu Bu siapa tadi Bu? Bu Bu Desi. Desi, Bu Desi. Oke, Bu Desi. Jadi rendahnya minat tadi pertama kali gitu ya ketika kita mendengar kalimat MTK. Aduh. Iya. Nah, ditambah lagi gurunya, saya sendiri merasakan waktu saya SD, SMP, SMA itu kalau gurunya tidak masuk Bapak Ibu, ya Allah kita tuh teriak gitu ya, sorak gitu, hore Jam nggak. kos Bu anak sekarang mah. Nah, Jam kos gitu. nah itu Ibu. Nah, tapi gini Bapak Ibu, yang saya buktikan sendiri, ketika kita tidak masuk, ketika kita itu ada di hati mereka, sesulit apapun pembelajaran kita, tapi kalau kita itu ada di hati mereka, itu otomatis Bu, insya Allah kalau kita nggak masuk dirindukan sama mereka, itu pasti saya sudah merasakan sendiri itu, sesulit apapun pembelajaran kita. Nah, yang tadi Ibu bilang, tetap aja ada anak tuh yang minat belajarnya kurang, itu pasti Bu, dalam satu liter beras itu pasti ada satu beras yang belum terbuka dari cangkangnya gitu ya Bu ya. Kalau kita beli beras 1 liter itu pasti ada yang belum terbuka atau pasti ada yang bentuknya apa garis atau ada hitamnya itu pasti ada. Nah, itu bagaimana cara kita menyamarkan gitu kan ya, bagaimana cara kita memperbaiki hal-hal tersebut. Nah, kalau kalau ada anak yang seperti itu bisa juga banyak faktor yang mempengaruhi mereka. Misalnya ada faktor keluarga ya, background keluarga yang mereka memang luar biasa sulit teratasi. Kadang ada anak loh Bu, udah berangkat sekolah aja udah syukur gitu. Tuh ada tuh kita tuh. Pasti menemui itu. Pasti Bapak Ibu juga siswanya ada yang seperti itu. Ah udahlah Benar Bu, benar banyak. Iya. si A ini udahlah masuk sekolah aja udah syukur lah, udah biarin aja lah gitu kan ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, kok nih anak setiap jam pelajaran saya, kenapa sih kok selalu entah dia kabur atau dia cabut, kan masih suka ada tuh Bapak Ibu ya, entah SMP, SMA itu Ke masih kamar mandi terus ya Bu. nah ke kamar mandi kok nggak balik-balik gitu ya. Atau ada anak tuh yang kayaknya nunduk aja gitu kalau 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 ada pembelajaran kita gitu ya, begini aja. Atau kadang dia menerawang. Atau mungkin kalau di negeri biasanya tidak diperbolehkan bawa handphone ya Bapak Ibu ya kalau di kelas ya. Iya, iya. Nah, kalau di swasta kan ada juga yang masih memperbolehkan. Nah, itu ternyata dia sibuk sendiri dengan handphonenya. Kok ada yang seperti itu. Nah, jadi bagaimana membuat anak itu lebih terkonsentrasi dengan kita tadi, kembali lagi tadi gitu. Kalau kita membuat mereka enjoy terlebih dahulu dengan materi kita awali dengan sesuatu yang menarik gitu kan. Kita buat mereka itu apa ya, misalnya recently happens, misalnya terjadi up to date news. Sekarang yang sedang viral apa yang sedang viral di Indonesia dulu aja deh misalnya. Kita nggak usah membuat anak yang merasa apa ya kan, jadi P5-nya tuh ikut semua tuh Bapak Ibu, berketuhanan kita ikut semua, kemudian bernalar semuanya tuh nanti pasti akan include tuh kalau kita pemantiknya tuh ada dulu gitu. Kita misalnya berikan gambar atau kita bawa sesuatu benda apa gitu. Misalnya kita mau bicara tentang bunyi misalnya ya, bunyi volume gitu kan, volume air atau volume apa misalnya. Kita bawa aja gitu Bapak Ibu yang kaleng gitu, ada kaleng biskuit kongguan misalnya, ada juga yang berisi botol beling, ada juga yang berisi botol mineral, air mineral misalnya. Kita isi air semuanya. Pasti mereka tuh kita masuk dengan tergopoh-gopoh membawa gitu. Pasti mereka sudah timbul pertanyaan. Pak, buat apaan sih Pak? Bapak repot banget. Ibu mau saya bawain nggak? Nah, pasti gitu tuh anak-anak. Misal ya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu mau belajar tentang volume air misalnya. Kita bawa itu alat-alat sesuatu yang membuat mereka itu interested gitu kan. Iya nak, aduh tolong dong nak bawain. Nah, satu kita membuat anak merasa apa ya, atensinya ada.
Yang kedua, oh ternyata nih anak ada empatinya. Ketika ada guru yang kesulitan membawa sesuatu, oh ternyata dia ada empatinya loh. Berarti kan ada apa? P5-nya ada kan Ibu, Bapak? Inputnya. Iya, Bu. Kemudian apa lagi? Ada pasti ada rasa ingin tahu tuh. Yang ingin digali sama Bapak buat apaan sih? Iya, aduh nak, ini nak, Ibu minta tolong boleh nggak nak? Ibu minta tolong isikan air segini aja nak, misalnya berapa liter, misalnya Anda ingin memberitahukan memberi pembelajaran kepada anak, misalnya volumenya berapa cc atau berapa mili misalnya. Tolong ya nak, berapa Bu? Saya nggak tahu Bu ah. Nah, gitu, pasti anak sambil gini gitu. Nggak tahu Bu ah. Gitu. Ya udah, coba kamu kira-kira dulu deh. Nah, nanti pasti ada anak lagi tuh yang paham. 5 mili tuh kayak gini. Ada yang bawa penggaris, ada yang bawa mungkin bawa apalah alat apa, atau mereka biasa mengukur gelas, biasa bikin kue misalnya, tahu tuh sekian mili itu segini gitu. Itu pasti akan tahu. Dan mereka berebut nih segini, itu ribut sendiri itu pasti. Nah, kemudian kita iseng. Kalau yang kaleng kosong tadi kita jatuhkan. Brak gitu kan, pasti oh kaget Bu, kaget. Nah, itu nak maksud Ibu. Kita belajar volume air. Ketika air diisi, ketika botol diisi atau kaleng diisi, itu bagaimana intensitasnya atau bagaimana perhitungannya. Atau ketika tidak diisi seperti apa. Nah, itu langsung tuh nanti pasti akan lebih menarik Bapak Ibu. Pasti akan lebih, anak tuh lebih interested gitu. Iya ya, anak yang tadinya pendiam gitu Ibu. Pasti apa sih, mau nggak mau tuh dia pasti melirik. Pasti gitu. Dan yang tadinya dia mungkin ada masalah keluarga atau mungkin ada masalah dia belum, kalau di daerah Bapak Ibu ada biaya ya kalau untuk di sekolah SMP SMA itu ada ya? Mereka bayar tetap ya? Tidak Bayar Bu, Bu, masih. gratis. Nah, Kalau negeri gratis Bu. kalau negeri gratis. Nah, misalnya lagi, aduh KJP saya kebayangnya di Jakarta ya KJP ya. Kalau di Jakarta kan ada KJP Bapak Ibu. Misalnya KJP saya belum turun, atau mungkin kalau wilayah Bekasi saya rasa negeri bayar juga ya Pak ya? Kalau SMA bayar Bu, SMA. SMA ya. SMK bayar. Mungkin mereka juga ada bayangan, aduh saya belum bayar ini nih, saya sudah ditagih, sudah sekian bulan, atau ayah saya begini, ibu saya begini, atau mungkin lagi Bapak Ibu maaf gitu ya, ada anak yang sudah mulai ada binar-binar cinta di hatinya, mulai puber, itu ada yang namanya dia masalah dengan ya pacarnya gitu, itu ada pengaruhnya Bapak Ibu. Saya sudah pernah membuktikan itu gitu ya. Entah dia diapain sama pacarnya atau bagaimana, itu ada gitu Bapak Ibu. Dan itu luar biasa pengaruhnya. Nah, ketika kita memberikan hal-hal yang interstate tadi gitu ya, minimal tuh mereka sudah ada atensinya. Apa sih? Gitu. Yang tadinya dia sedih atau apa, sejenak dia bisa melupakan itu, dan mudah-mudahan kemungkinan besar itu dia akan come back to interested terhadap materi yang Bapak Ibu sampaikan. Itu saya yakin, dan saya sudah beberapa kali membuktikan gitu. Jadi misalnya tekanan atau daya gitu ya, kita realisasikan aja dengan hidup. Orang yang terlalu banyak terlalu banyak gaya, itu pasti akan ada tekanan gitu. Sama dengan P sama dengan sekian gitu. Berarti nak, intinya apa? Kita realisasikan dalam kehidupan kita. Kalau kita banyak gaya, pasti kita akan tertekan dalam hidup. Nah, jadi kita realisasikan lagi gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu pasti, gitu kan, sorak. Jadi ice breaking-nya, hal-hal yang seperti itu aja, kita nggak perlu ice breaking yang macam-macam. Itu aja sudah membangkitkan semangat anak gitu untuk lebih meningkatkan pembelajarannya gitu, Bapak Ibu. Terus, jadi banyak hal sih sebenarnya yang bisa kita gali gitu ya, contoh-contoh lain gitu. Cuman kan waktu kita sebentar ya. Gitu Bapak Ibu. Ya, itu ya Bu Desi. Ya, terima kasih Bu, Masya Allah sudah terjawab semua. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu. Ya, terima kasih Bu Alia. Bu Ros mungkin terakhir, pertanyaan Bu Rosita, Siti Rosita. Silakan Ibu Ros. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Siti Rosita. Saya biasa dipanggil Bu Ros ya Bu. Bukan Kak Ros ya Bu?
Iya, betul Bu, sering dipanggil Kakak Ros kayak kalau di sekolah. Upin-ipin ya. Iya, Upin Ipin. Eh, saya mengajar di SMK Karya Guna Jaya, Bekasi, kabupaten di kabupatennya. Tadi mungkin masih satu naungan dengan Pak Willy, tapi kalau ini udah karena udah dibagi-bagi kepada putranya, jadi sudah berbeda lagi gitu. Iya. Baik, ada dari pemaparan tadi yang Ibu berikan itu luar biasa ya Bu ya. Saya melihatnya udah sebetulnya hampir terjawab pertanyaan saya, udah hampir terjawab. Dan mungkin ada sedikit juga rasa penasaran saya juga ini, terutama ya maksudnya ke dalam diri saya juga, dalam diri saya sendiri juga, ya mungkin dialamin juga oleh guru-guru yang lain. Ini pertanyaan saya, Bu. Apa yang menjadi tantangan terbesar Ibu dalam mengajar matematika? Itu mungkin sering dialami oleh guru-guru yang lain. Dan khususnya pada diri saya sendiri. Gitu. Iya. Iya, Ibu Kak Ros. Terima kasih, Bu. Ya. Iya, oke Ibu. Kalau ini tantangan saya ya Bu ya, atau tantangan untuk semua guru ya? Tantangan untuk pertama untuk Ibu dulu, nanti untuk semuanya. Oke. Tantangan untuk saya pribadi ya tadi kembali lagi ya Bapak Ibu ya. Anak sekarang itu berbeda sekali dengan anak-anak zaman saya, Bapak Ibu, dan zaman-zaman seusia saya lah. Kalau saya kan saya berasanya udah tua nih, tapi mudah-mudahan jiwanya muda lah ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin Bapak Ibu lebih tua saya mungkin ya dibandingkan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu kayaknya masih pada muda-muda gitu ya. Alhamdulillah. Udah tua, Bu. Umur mah udah tua. Muka aja kali imut-imut. Oh gitu. Imut-imut ya. Itu mutlak. Bisa aja Ibu Juben. Apalagi kalau Pak Willy kalau misalnya dicukur kumisnya mungkin kelihatan lebih muda 20 tahun ya Pak ya. Nah, itu dia. Jimatnya Masalahnya di itu situ Bu, benar. jimatnya. Taringan kopi Bu, bukan kumis ini. Ya, jadi tantangan terbesar guru ya, terutama guru matematika, yaitu tadi kembali lagi anak zaman now itu berbeda zaman kita dulu. Kalau kita dulu Bapak Ibu, zaman saya terutama ya, tidak bisa atau disuruh berdiri di depan tidak bisa mengerjakan itu, satu kelas mungkin menyuruh ke kita atau dengan tatapan mata yang apa ya, seperti kita tuh merasanya kok seperti menjudge saya ya gitu kan, dan gurunya sendiri itu streng sekali, kenapa kamu nggak bisa, kamu harus bisa. Jadi menuntut siswa tersebut tuh harus benar-benar bisa apa yang dia ajarkan, apa yang beliau ajarkan, padahal yang beliau ajarkan itu kadang-kadang tidak relate terhadap kehidupan sehari-hari mungkin ya. Kemudian mereka tuh kebanyakan textbook. Dan sampai detik ini realitanya itu ya, ironisnya sampai detik itu masih ada guru yang seperti itu. Jadi masih ada yang textbook, apa yang diajarkan ya harus itu hasilnya yang keluar dan harus seperti itu langkah-langkah yang dilakukan. Itu yang kadang-kadang saya membuat hati saya miris gitu. Kalau tadi seperti yang saya ungkapkan yang tadi itu ya, dari 34 siswa bisa diketemukan 34 rumus, itu kan justru lebih bagus gitu kan. Nah, kalau sekarang itu masih dengan cara seperti itu gitu, masih ada. Nah, sebaiknya guru-guru yang seperti itu ya mencoba mengubah bahwa dunia itu tidak seperti yang dulu lagi gitu kan. Jadi kita kembali ke hadis Rasulullah, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya kan gitu ya. Nah, jadi dengan berbagai macam tantangan yang ada, misalnya seperti siswa yang tidak mau atau enggan ya mendengar kata-kata matematika, tidak memahami lebih lanjut, atau mereka ketika melihat rumus atau angka-angka itu mereka sudah mengatakan, udah, maaf ya Bapak Ibu ya, bahasa anak-anak zaman now, gue pusing gitu, bahasanya gitu, udah gue mumet, nggak tahu, lu aja deh. Nah gitu ya, itu bahasa-bahasa anak zaman now gitu kan. Nah jadi ketika kita mendengar itu langsung tuh, coba dulu, jadi kita timbulkan motivasi yang besar dulu untuk anak agar tertarik dulu. Nah, jadi dengan cara kalimat-kalimat kita yang baik, yang indah gitu kan, atau dengan cara tadi gitu ya, kita membuat hal-hal yang menarik bagi mereka. Kalaupun bekerja secara berkelompok, itu kadang ada anak yang cenderung yang kerja saya doang Bu, dia enggak, dia cuma mainan HP atau dia cuma begini, jadi cuma begitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa melit
atau membuat anak tersebut, misalnya nih satu kelompok itu ada 5. Kita lihat, makanya kita bisa menyesuaikan, oh yang mampu, yang sedang, kemudian yang lemah. Nah, kita jadikan satu tuh. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tuh gini, berat sebelah tuh kadang gini, maaf Bapak Ibu ya, kadang masih banyak guru yang mampu semuanya. Yang sedang semua, dan yang lemah semua, biar saya nggak susah ngajarinnya. Itu alasannya tuh salah satu Bapak Ibu guru. Itu yang masih sering saya lihat gitu ya. Nah, sebisa mungkin dalam satu kelompok itu ada beberapa ini gitu ya, beberapa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, jadi yang mampu ini mereka memberikan tugas dan tanggung jawab. Kamu yang begini ya, kamu yang begini ya. Nah, kita mengamati terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita bisa memberikan ini dulu gitu loh. Nanti nak yang kamu misalnya misalnya kamu Pak Willy nanti memberikan ini ya tugas kepada Kak Ros, kemudian kepada Bu Satri dan kepada Ibu Desi ya. Jangan hanya ini aja ya, jangan hanya kerja sendiri ya. Nanti kamu bisa memberikan ini, misalnya PPT ini, slide ini atau tentang ini Bu Satri, slide ini Kak Ros, slide ini gitu. Jadi masing-masing tuh ya aku nggak bisa belum mencoba. Jadi kita jangan menjudge dulu sebagai leader di kelompok itu. Jadi guru tetap memberikan wewenang atau apa ya semacam kepercayaan. Nah, Ibu percaya kepada ini untuk memberikan perintah atau ini anak bukan perintah apa istilahnya ya, memberikan tugas. Apa namanya how to manage gitu kan. Nanti kalian ini dulu ya koordinasinya yang baik ya. Jadi di sini tidak ada istilahnya ketua, wakil atau apa, nggak ada nak. Jadi kita sama-sama bekerja. Nanti yang tidak bekerja atau tidak mau bekerja atau yang bersikap masa bodoh, nanti laporkan ke ibu ya. Nanti akan ada nilainya gitu. Atau kalau perlu anak-anak diminta untuk memvideokan ketika mereka lead aja gitu, apa ketika mereka discuss. Tapi namanya anak-anak itu pasti ada aja. Kita setting yuk gitu tuh pasti ada gitu. Tapi it's okay, dari situ mereka pasti akan timbul bahwa ketika nanti diamati oleh guru, kita kasih yang baik-baik aja gitu loh. It's okay, itu mereka akan belajar gitu. Mereka akan belajar cara bagaimana sih itu ya, memanage. sama ya. Iya, itu pasti ada, Pak, gitu. Dan settingan tuh pasti ada, gitu. Jadi dunia settingan itu sebenarnya sudah kita awali dari dunia sekolah, gitu. Akhirnya bisa timbul ke dunia kerja. Sampai sekarang pun dunia kita juga, negara kita juga penuh dengan settingan, gitu ya. Nah, jadi setelah itu bisa juga tuh anak-anak dikondisikan dengan secara berkelompok tadi. Nah, pasti itu akan terjawab tuh Bapak Ibu yang tidak banyak bicara atau tidak banyak kerja atau yang hanya sifatnya ongkang-ongkang lah kalau kata anak-anak tuh bilang, itu pasti akan terlihat tuh. Nah, dari situ nanti kita akan kaji lagi, evaluasi lagi gitu. Kita melakukan refleksi lagi kan gitu. Nah, oh ternyata yang ini begini, itu pasti akan kelihatan. Nah, kemudian menciptakan lagi, setelah dari situ kita evaluasi, PowerPoint itu diperlihatkan semua, itu akan kelihatan tuh yang siapa yang bisa bicara, siapa yang semacam respon apa itu namanya ya. Secara langsung gitu, direct respon itu pasti akan terlihat tuh. Ketika guru atau siswa bertanya gitu. Untuk memancing pertanyaan siswa itu kan kadang-kadang juga sulit Bapak Ibu. Oke, ada yang ingin bertanya gitu. Nah, kita bisa juga dengan cara, yang memberikan pertanyaan, satu kelompok memberikan pertanyaan, Ibu kasih poin sekian gitu. Ibu beri poin untuk nilai kalian, tambahan nilai. Misalnya nilai kalian kurang, misalnya nilai kalian ini, nanti akan Ibu tambah. Kalau nilai kalian sudah bagus, Ibu akan membuat kalian plus gitu. Iya, betul seperti itu. Iya, itu penghargaan yang luar biasa. Itu anak-anak luar biasa girang sekali gitu. Dan mereka pasti akan berlomba untuk memberikan pertanyaan. Meskipun pertanyaan itu kadang-kadang tuh yang pertanyaan yang sebenarnya nggak usah dipertanyakan gitu ya. Dan tapi pasti akan timbul gitu. Apalagi kalau satu kelompok, udah nanyain aja udah. Itu pasti akan saling dorong-dorongan. Yaudah nanya. Pasti begitu Bapak Ibu. Nah, jadi kita memberikan penguatan karakter lagi ke siswa gitu ya, bahwa nanti akan kelihatan juga tuh, oh ini anak kuat karakternya ketika public speaking, oh ini anak kuat karakternya ketika writing, menulisnya, oh ini anak kuat karakternya ketika dia memberikan ide tapi tidak mau menyampaikan, dia hanya menyampaikan ke 1-2 orang anak, ke 1-2 orang teman. Nah, nanti teman-teman yang lain akan mengkoordinir
ide-ide tersebut gitu. Nah, jadi ini sebenarnya bukan hanya tantangan buat saya sendiri gitu ya, menjawab dari Kak Ros ya. Kok sih jadi Kak Ros terus ya? Tidak apa-apa ya. Nah, ini menjawab semuanya nih Bapak Ibu. Jadi kemudian kita buat konten. Kontennya itu bisa diawali dengan kita buat kelompok ya nak, konten ini, konten itu, cara mengajarkan tentang persamaan kuadrat dengan berbagai macam cara. Atau kita buat mini vlog ya nak, kita role play misalnya, role play, bermain peran misalnya. Nanti kamu yang jadi ini, kamu jadi ini. Jadi penggabungan nih Bapak Ibu, drama, tapi nanti seolah-olah aku nggak bisa, nanti aku ngajarin kamu. Nah gitu. Jadi role play-nya ini menarik banget buat anak-anak. Kemudian di-upload di YouTube, di Instagram. Nanti pakai nyebutnya anak sekarang itu, Bu, nanti saya nge-tag Ibu ya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Anak sekarang itu luar biasa tuh antusiasmenya. Kalau dalam hal TikTok, Instagram tuh luar biasa. Jadi iya aku Memang malu. zamannya, Bu. Jadi Karena memang fase banner. betul, makanya kita sebagai guru yang tadi, kalau kita sebagai guru profesional, bagaimana kita bisa masuk ke dunia mereka. Gitu. Nah, insya Allah dengan cara ini, salah satunya, pasti saya yakin, anak-anak yang tadinya tidak suka matematika atau tidak suka berhitung itu ya, itu pasti lambat laun mereka pasti akan sadar, ternyata matematika asik banget sih gitu. Atau mereka bikin konten tebak-tebakan yuk gitu, yang bisa nebak misalnya nih pura-puranya pakai hadiah apa gitu ya, hadiah permen atau hadiah apa yang sifatnya murah gitu, itu pasti akan lebih menarik lagi buat mereka gitu ya. Pokoknya kita sebagai guru harus benar-benar kreatif tadi gitu. Jadi jangan hanya menjadi seorang pendidik, jangan hanya menjadi seorang guru, tapi kita menjadi seorang pendidik gitu yang akan menjawab tantangan untuk kedepannya dalam dunia matematika dan dunia mata pelajaran yang lain. Begitu Ibu Rosita. Ya, aduh, ini sekali ya Bu ya. Itu memang apa yang Ibu paparkan itu memang teralami sama saya semua ya, Bu. Itu dari bahasa juga, dari anak-anak memang diperhatikan juga ya Bu ya. Terus dari cara pemaparan kita, terus cara menjelaskan materi, cara pengelompokan memang itu juga dialami juga ya Bu. Saya pernah juga seperti itu ya, bahwa si anak itu ketika kita diberikan SB Kling, ayo anak-anak, siapa yang maju ke depan nanti Ibu kasih nilai plus gitu. Itu memang luar biasa responnya Bu. Jadi dari si anak itu responnya tuh memang memang mungkin harus seperti itu ya, mungkin untuk zaman sekarang, berbeda dengan zaman-zaman yang sebelumnya gitu. Kalau saya sih zaman saya masih muda. Karena masih muda kok Bu. Oh iya, masih muda ya Bu ya. Itu. Alhamdulillah ya Bu ya, luar biasa itu pemaparan dari Ibu, cukup membuat saya Puas ya, sangat puas sekali ya, sangat puas sekali karena ini Puasnya udah plus gitu. plus ya. Mungkin itu aja Ibu, terima kasih banyak atas pemaparannya, luar biasa sekali ini. Mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikannya lagi nanti di Insya Allah, amin, amin, amin. sekolah. Ya, terima kasih Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mungkin mau ditanyakan lagi? Sudah cukup Bu. Sudah cukup ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali Bu Alia ini atas waktunya. Libur-libur kita ganggu nih. Ini saya mau ngajar Bu jam. Siap. Iya, mohon maaf. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Alia atas waktunya. Terima kasih ilmunya juga, sharingnya. Sangat bermanfaat sekali. Nanti mungkin kapan-kapan kita ketemu langsung ya Ibu ya. Amin, insya Allah nanti sama semuanya ya. Saya pengen banget nih ketemu nih. Biar kalau main-main ke Sukabumi, ke Bogor, ke Bekasi ya. Ketemu sama semuanya. Ibu, ditunggu di Sukabumi, ke pantai. Mohon maaf ya. Itu kalau saya ada salah-salah dalam menjawab atau mungkin ada yang tidak berkenan gitu ya Bapak Ibu ya dalam memberikan contoh atau pemaparan materi, mohon dimaafkan. Enggak. Sama-sama Bu, mohon maaf juga Ibu. Ini sudah diganggu nih sama kita-kita nih Bu. Nggak apa-apa, saling berbagi. Terima kasih atas waktunya Ibu. Siap Ibu.
Sehat-sehat Bu, makasih. Ya, makasih Bu Alia. Terima kasih Terima kasih Ibu. Bu Alia. Sehat-sehat Senang ya. bertemu dengan Ibu. Ya. Luar biasa, Masya Allah. Bapak Ibu saya pamit ya. Saya mohon Iya, siap, siap. Makasih Ya Ibu Bu, ya, makasih Bu. makasih. Terima kasih. Baik Bu, banyak. makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, gimana? Lanjut yang jam 10. Stop Bu record dulu Satri ya. mati, Stop Bu record. Satri mute. Di stop. Ini recordnya di Stop stop aja. aja dulu ya, Stop nanti aja nyampe dulu, lagi. biarin Stop nanti dulu. Ya, filenya biar nanti terpisah. ada